6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Mempersiapkan umat masa depan. Kenapa? Karena mestinya 100 tahun lagi si masa depan itu datang. Tapi sekarang sudah datang di kantong kita. Jika dibandingkan dengan presentasi tahun lalu itu naik dari targetnya 5,4%. Selamat pagi. Dari Jalan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Rakewil Kemenak Sultra di Kota Bau-Bau tekankan agenda mempersiapkan umat masa depan. Pergerakan penumpang selama angkutan Nataru di Pelabuhan Murhom Bau-Bau mengalami kenaikan sebesar 9,69%. Saya Rizka Rina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 10 Januari 2026. Kita ke berita yang pertama. Rakewil Kemenak Sultra di Kota Bau-Bau tekankan agenda mempersiapkan umat masa depan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan bahwa mempersiapkan umat masa depan merupakan agenda mendesak karena masa depan telah hadir lebih cepat dari yang dibayangkan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan. Mempersiapkan umat masa depan. Kenapa? Karena mestinya 100 tahun lagi si masa depan itu datang. Tapi sekarang sudah datang di kantong kita. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat kerja wilayah Rakerwil Kota Bau-Bau pada 7 hingga 9 Januari 2026. Rakerwil ini mengusung tema mempersiapkan umat masa depan sebagai respon strategis atas percepatan perubahan teknologi, sosial, dan budaya yang kian kompleks. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dalam sambutan pembukaan kegiatan pada Kamis malam menegaskan bahwa mempersiapkan umat masa depan merupakan agenda mendesak karena masa depan telah hadir lebih cepat dari yang dibayangkan. Perkembangan teknologi, arus informasi global, serta dinamika sosial datang serentak ke dalam kehidupan umat seringkali melampaui kesiapan dalam meresponnya. Mempersiapkan umat masa depan. Kenapa? Karena mestinya 100 tahun lagi si masa depan itu datang. Tapi sekarang sudah datang di kantong kita. Melampaui kecepatan kita mempersiapkan diri. Apa jadinya manakala masa depan itu tanpa persiapan? Tentu banyak shock. Apa itu shock? Kekagetan. Ada shock teologi. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka yang turut hadir langsung menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakerwil Kanwil Kemenak Sultra. Ia menilai kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan umat dan masyarakat di bumi Anoa. Gubernur menegaskan bahwa tema mempersiapkan umat masa depan sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini yang semakin kompleks. Tema ini mengajak kita untuk melakukan perencanaan program pembangunan keagamaan yang visioner, adaptif, dan berkualitas untuk menghadapi tantangan zaman dengan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi kreativitas, dan pemahaman agama yang relevan bagi generasi muda yang menekankan otonomi dan pilihan personal, sumber inspirasi di tengah perubahan sosial. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenak Sultra, Mansur, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakerwil di awal tahun merupakan langkah strategis untuk menata arah kebijakan dan program kerja sejak dini. Di tingkat daerah, Kemenak Sultra mendorong terbentuknya organisasi yang lincah, adaptif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan umat, baik di bidang keagamaan maupun pendidikan. Yang intinya adalah kita di daerah, kita ingin mewujudkan 8 program Astaprotas yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Terhadap 8 Astaprotas ini, maka tanggung jawab kita bagaimana mengimplementasikannya lebih cepat lagi.
Secara internal, Mansur menjelaskan bahwa sejumlah aksi cepat telah dijalankan, di antaranya peluncuran program ekoteologi dan persiapan penerjemahan Al-Quran ke dalam aksara Wolio sebagai upaya pelestarian nilai keagamaan dan budaya lokal. Rakeruil Kanwil Kemenak Sultra ini juga ditandai dengan peluncuran wakaf digital yang dalam waktu kurang dari 5 menit berhasil menghimpun dana sebesar Rp9.625.000 melalui QRIS. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Bau-Bau mempertegas komitmennya dalam memerangi peredaran narkotika dengan menggelar tes urin mendadak pada Jumat 9 Januari 2026. Bertempat di kantor Bapas Bau-Bau, pemeriksaan ini menyasar seluruh elemen di lingkungan lembaga, mulai dari pejabat struktural, pegawai yang dipilih secara acak, hingga peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak hanya personil internal, sebanyak 10 orang klien pemasyarakatan yang tengah menjalani wajib lapor juga diwajibkan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif, sekaligus deteksi dini untuk memastikan lingkungan kerja dan proses pembinaan bersih dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kepala Bapas Bau-Bau, Nasiruddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional guna menjaga integritas institusi. Selain itu, tes urin ini menjadi instrumen penting dalam memantau konsistensi para klien pemasyarakatan agar tetap menjalani pola hidup sehat selama masa integrasi di masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, seluruh peserta dinyatakan negatif dan tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkoba. Pihak Bapas memastikan agenda serupa akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Pergerakan penumpang selama angkutan Nataru di Pelabuhan Murhom Bau-Bau mengalami kenaikan sebesar 9,69% atau sebanyak 62.405 orang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 56.894 orang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jika dibandingkan dengan persentase tahun lalu itu naik dari targetnya 5,4%. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau resmi menutup posko angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru di Pelabuhan Murhum pada Kamis 8 Januari 2026. Data akhir menunjukkan tren kenaikan signifikan baik pada jumlah penumpang maupun frekuensi kunjungan kapal dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengungkapkan total pergerakan penumpang selama periode posko 18 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026 mencapai 62.405 orang, terdiri dari 31.822 penumpang naik dan 30.583 penumpang turun. Jumlah ini mengalami kenaikan 9,69% jika dibandingkan total penumpang pada periode tahun sebelumnya sebanyak 56.894 orang. Artinya jika dibandingkan dengan persentase tahun lalu itu naik dari targetnya 5,4%, dia udah naik jadi 9,69%. Tahir menyebut kenaikan juga terjadi pada jumlah pergerakan kapal yakni sebanyak 512 pergerakan, terdiri 257 kapal tiba dan 255 yang berangkat, meliputi kapal pelni, kapal cepat, hingga kapal rakyat antar pulau. Angka tersebut melonjak 32,3% dibanding tahun lalu yang hanya tercatat 387 pergerakan kapal. Tahir mengatakan libur nasional yang bersamaan dengan libur sekolah menjadi pemicu utama lonjakan ini. Rute menuju Makassar menjadi jalur paling padat, terutama pada H+5 dan H+6. Terkait evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru, Tahir menjelaskan bahwa pengaturan arus penumpang di dalam terminal kini jauh lebih rapi karena penerapan sistem yang lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini area terminal dipastikan steril karena hanya penumpang yang memiliki boarding pass yang diperbolehkan masuk. Pengaturan lalu
lalu lintas orang dalam terminal itu untuk ketika masuk itu udah rapi karena udah tersistem dia. Jadi sekarang itu tidak ada orang yang bisa masuk dalam terminal kalau tidak memiliki boarding pass. Tahir menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh tim posko angkutan Nataru, termasuk TNI, Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta SAR. Ia menilai sinergi yang terjalin antar instansi tersebut menjadi kunci suksesnya kelancaran proses embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Mengasah sisi religius menjadi langkah awal Polres Bau-Bau dalam menyambut tantangan tugas di tahun 2026. Pada Kamis 8 Januari 2026, seluruh jajaran pejabat utama dan personil berkumpul di Masjid Al-Iman untuk mengikuti pembinaan rohani dan mental atau Bin Rohatal. Dalam agenda tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Mayastika menegaskan bahwa kesiapan fisik dan taktik lapangan harus seimbang dengan fondasi spiritual yang kuat. Pihak kepolisian menilai integritas dan etika dalam melayani masyarakat hanya bisa terwujud jika setiap anggota memiliki kesadaran moral yang tinggi. Selain sebagai sarana refleksi internal, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama untuk keselamatan dan kedamaian warga kota Bau-Bau. Melalui karakter personil yang lebih religius, Polres Bau-Bau bertekad untuk hadir sebagai pelindung masyarakat yang profesional, modern, namun tetap rendah hati. Dengan semangat baru, diharapkan situasi Kaptimas di wilayah hukum Polres Bau-Bau tetap kondusif dan harmonis sepanjang tahun 2026. Demikian Warta Capton pagi ini. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rakerwil Kemenak Sultra di Kota Bau-Bau tekankan agenda mempersiapkan umat masa depan. Pergerakan penumpang selama angkutan Nataru di Pelabuhan Murhum Bau-Bau mengalami kenaikan sebesar 9,69%. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Rina, kami ucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.